Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kasus pemerkosaan yang sangat kejam yang terjadi di kota Ansan, Korea Selatan. Menurutku, ini adalah kasus yang bukan cuma kejam, tapi benar-benar jahatnya di luar akal sehat guys. Jadi sebelumnya, buat kalian yang gak kuat tentang kekerasan, bisa skip video ini dan nonton videoku yang lain ya. Jadi peristiwa sadis ini terjadi di tanggal 11 Desember tahun 2008. Ada seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun bernama Kim Na-young. Jadi Kim Na-young ini adalah nama samaran ya guys. Nama aslinya memang dirahasiakan karena saat itu korbannya masih sangat kecil, yaitu baru 8 tahun. Saat itu Na-young sedang berjalan untuk menuju ke sekolah. Tapi waktu di tengah jalan, Na-young tiba-tiba diculik oleh seorang pria. Pria itu bernama Cho Do-sun yang saat itu sedang mabuk. Setelah itu, Cho Do-sun menyeret Na-young ke dalam kamar mandi di sebuah gereja. Lalu dengan tega, Cho Do-sun memukul wajah Na-young beberapa kali, menggigit pipinya, mencekik lehernya, dan tidak berhenti di situ saja. Cho Do-sun juga menahan kepala Na-young di dalam air sampai Na-young ini pingsan. Cho Do-sun masih belum berhenti guys. Dia mulai memperkosa Na-young, gadis kecil yang masih berusia 8 tahun, dengan sangat brutal. Memang Cho Do-sun ini bukan manusia ya guys. Setelah Cho Do-sun melakukan kekejaman itu, dia meninggalkan Na-young tergeletak di lantai kamar mandi begitu saja. Untungnya, ada tetangga Na-young yang menemukan dia di kamar mandi itu. Kondisi Na-young saat itu sangat memprihatinkan guys. Luka-luka yang ada di tubuhnya sangat parah. Maaf ya guys, tapi sampai anus dan ususnya Na-young ini benar-benar rusak dan keluar dari tubuhnya. Dan ini menyebabkan kerusakan permanen pada perut bagian bawah Na-young. Oke, sekarang kita bahas latar belakang Cho Do-sun. Cho Do-sun ini lahir di tanggal 18 Oktober tahun 1952. Dia putus sekolah di tahun 1970 saat usianya sekitar 18 tahun. Lalu di tahun 1972 atau saat dia berumur 20 tahun, Cho Do-sun ditangkap dan dipenjara karena ia memeras uang dari warung pinggir jalan. Dia dipenjara di pusat penahanan pemuda selama 1,5 tahun, dan 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 1977, Cho Do-sun kembali dipenjara selama 8 bulan karena kebiasaan mencurinya. Lalu di tahun 1983, saat Cho Do-sun berusia 31 tahun, dia memperkosa seorang wanita yang berusia 19 tahun. Korban wanita ini membutuhkan perawatan selama 30 hari untuk pulih. Cho Do-sun dijatuhi hukuman hanya 3 tahun penjara atas kasus pemerkosaan itu. Setelah dibebaskan, Cho Do-sun kembali melakukan tindakan kriminal. Dia melakukan beberapa kali tindakan kekerasan dan hanya dikenai denda sebagai hukuman. Lalu di tahun 1995, Cho Do-sun menyerang seorang pria yang berusia 60 tahunan sampai tewas. Dari kasus ini, Cho Do-sun hanya dihukum penjara selama 2 tahun dan dirawat di rumah sakit jiwa karena dia dianggap memiliki penyakit mental. Nah, di sini aku bingung ya guys. Cho Do-sun ini punya riwayat kejahatan atau riwayat kriminal yang gak sedikit. Jadi menurutku, Cho Do-sun adalah orang yang berbahaya, tapi hukuman yang dia terima itu benar-benar gak sepadan. Bahkan, dia masih bisa bebas gitu aja. Sampai akhirnya kasus Na-young ini terjadi. Tapi di sini istri Cho Do-sun malah membela suaminya. Karena menurutnya, selama mereka menikah, Cho Do-sun adalah suami yang baik. Cho Do-sun juga membela diri jika sebagian besar kejahatannya itu dilakukan saat dia di dalam kondisi mabuk. Dia tidak ingat sama sekali tentang kejahatan yang dia lakukan. Istri Cho Do-sun juga mengatakan jika suaminya itu melakukan tindakan kriminal karena alkohol. Saat Cho Do-sun diadili atas kasus Na-young,
ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi saat Nayong bersaksi, ia berkata jika Cho Do-sun ini berbau alkohol saat itu. Dan coba tebak guys, hukuman Cho Do-sun diturunkan dari penjara seumur hidup menjadi hanya 12 tahun penjara. Itu karena Cho Do-sun dianggap tidak sadar saat melakukan kejahatan. Ini gila banget menurutku. Nah lalu, saat itu Cho Do-sun menulis lebih dari 300 kali yang berbunyi, "Saya bukan seorang monster yang memperkosa seorang gadis berusia 8 tahun." Dan begitu mengetahui Cho Do-sun hanya dihukum 12 tahun, orang tua Nayong tentu saja tidak terima. Karena Cho Do-sun sudah membuat putri yang mereka cintai mengalami trauma psikis dan cacat permanen pada fisik anak mereka. Nah guys, tadi kan aku sudah cerita jika anus dan usus Nayong ini rusak. Jadi, Nayong ini harus menggunakan colostomy bag atau anus buatan selama sisa hidupnya. Jujur, aku nggak bisa bayangin penderitaan Nayong ini. Dan untuk mendatangkan Nayong ke pengadilan sebagai saksi itu nggak mudah. Nayong yang masih sangat kecil ini harus dirawat selama 8 bulan. Sudah begitu, Nayong ini bersaksi di pengadilan tepat setelah dia menjalani operasi. Nayong harus duduk tegak saat itu. Ini sangat menyiksa ya guys. Nayong yang menggunakan anus buatan dan barusan selesai operasi harus menghadiri persidangan demi keadilannya. Sudah begitu, Nayong kecil harus menjawab pertanyaan yang sama sampai 4 kali gara-gara jaksa membuat kesalahan saat merekam. Gak cukup sampai di situ, penuntut juga gagal menunjukkan rekaman video penangkapan Cho Do-sun. Ini benar-benar deh, gak kebayang sakit hatinya Nayong dan keluarganya, juga ketidakadilan yang mereka terima. Di tahun 2011, pemerintah membayar 13 juta won sebagai kompensasi kepada Nayong atas pelanggaran yang dilakukan oleh kejaksaan. Lalu setelah berita tentang hukuman 12 tahun Cho Do-sun dirilis, banyak orang yang tidak terima dan membuat petisi untuk pengadilan ulang. Tapi sepertinya ini nggak terjadi guys. Akhirnya, setahun setelah kejadian itu dan Nayong menjalani perawatan psikiatris, dia dinyatakan telah pulih 70%. Nayong mulai bersekolah lagi dan dia bisa menghadiri sebuah acara yang terletak di seberang tempat kejadian. Dan di tanggal 12 Desember 2020, Cho Do-sun dibebaskan. Benar-benar cuma 12 tahun ya guys. Cho Do-sun kembali ke Ansan dan tinggal bersama istrinya. Yang parah guys, Cho Do-sun ini tinggal kurang dari 1 kilometer dari rumah Nayong. Cho Do-sun juga harus memakai alat pelacak di pergelangan kakinya dan akan diawasi selama 7 tahun ke depan. Saat itu, Cho Do-sun berkata, "Saya minta maaf atas kejahatan saya, dan jika saya dibebaskan, saya akan hidup tenang tanpa menimbulkan kontroversi." Sampai saat itu, ayah Nayong mengatakan jika dia bersedia untuk meminjam uang dan membayar Cho Do-sun agar Cho Do-sun mau pindah dan keluar dari kota Ansan. Nah, sekian kasus untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah Cho Do-sun telah menerima hukuman yang setimpal atau belum? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.